Halo, salam kawan. Saya sebenarnya adalah pendukung Jokowi garis keras. Dan kami juga orang yang berupaya untuk mengcounter berbagai tuduhan terhadap Jokowi. Dan kami sangat percaya Jokowi waktu itu. Nah, soal ijazah palsu. Ini awalnya saya masih meyakini bahwa Jokowi memiliki ijazah asli. Karena sudah diklarifikasi oleh UGM dan sudah menjabat beberapa kali sebagai pimpinan publik. Dan kita hakul yakin dan percaya bahwa Pak Jokowi benar-benar memiliki ijazah asli UGM. Tapi ada satu hal di kemudian hari yang membuat kami dan kawan-kawan itu berubah pikiran. Sebenarnya ini hal yang sangat sederhana sekali. Tapi ini membuat saya tergelitik logikanya. Peristiwa itu terjadi pada saat teman-teman Pak Jokowi berupaya untuk membela Pak Jokowi. Mereka mengaku teman seangkatan. Dan ini dia yang aneh sekali, dan yang ini kemudian membuat saya secara pribadi berubah pikiran. Pada saat itu mereka datang, mereka kumpul dan menunjukkan ijazah mereka, ijazah aslinya. Sedangkan sampai hari ini kita meminta Pak Jokowi ikut dong menunjukkan. Maksud saya begini, orang-orang ini datang, mereka mengaku bahwa Pak Jokowi juga memiliki ijazah yang sama seperti mereka. Caranya bagaimana? Dengan cara mereka menunjukkan ijazah mereka masing-masing. Nah, ini kemudian membuat logika saya berputar balik ya. Kenapa Pak Jokowi tidak melakukan hal yang sama? Tidak perlu dibela oleh banyak orang. Tidak perlu sebuah universitas harus mengklarifikasi ke sana kemari. Tidak perlu ada biaya-biaya yang besar dan makin rumit. Ya, tidak perlu harus menyewa pengacara, cukup tunjukkan. Ya, dan ini orang akhirnya akan percaya bahwa Pak Jokowi punya ijazah aslinya. Nah, kalau dengan alasan nggak mau menunjukkan karena kebencian dan sebagainya, toh menunjukkan itu, teman-temannya juga menunjukkan, kan bukan ada di ranah private untuk menunjukkan dokumen itu, ijazah dalam arti. Nah, ini kemudian membuat saya berpikir ya, secara logika nggak masuk akal banget ya. Orang-orang berupaya untuk menunjukkan ijazah mereka dan menyatakan bahwa Pak Jokowi juga punya ijazah yang sama, tapi Pak Jokowi tidak pernah menunjukkannya, kan aneh. Oleh karena itu semakin kesini, saya semakin yakin bahwa mungkin Pak Jokowi nggak punya ijazah aslinya, atau punya ijazah tapi hasil rekayasa. Ini agak menohok ya. Dia mengaku sebagai apa istilahnya ya, pendukung Jokowi garis keras, tetapi lama-lama dia agak curiga juga. Jangan-jangan benar ini ijazah Jokowi palsu ya. Artinya ini tetap praduga ya, tidak langsung judgement. Nah, saudara sekalian, sebelum kita melanjutkan diskusi tentang keyakinan atau dalam perdebatan mengenai ijazah ini palsu atau tidak palsu, kemudian orang bisa berubah pendapat, menarik juga ya. Saya mau mengajak diskusi dengan Rizal Fadila, tetapi sebelumnya tentu saya ingin minta update dulu ya mengenai persiapan beliau besok untuk menghadapi panggilan klarifikasi dari Polda Metro Jaya. Memang Rizal Fadila orang yang inisialnya tidak disebut, karena yang disebut itu RS, TES dan K. Tetapi bukan berarti kemudian istilahnya tidak diadukan di tempat lain, karena di tempat lain beliau termasuk nama yang diadukan ya dengan inisial RF. Saudara sekalian, saya ingin meminta pendapat ya dari Rizal Fadila juga mengenai video yang baru saja saya perdengarkan. Tapi nanti
saya akan perdengarkan juga ke Kang Rizal Fadila biar dia bisa menilai bagaimana itu sesungguhnya ya. Atau saya share ke beliau dan nanti beliau bisa bisa menanggapinya ya. Begitu ya. Di ujung telepon sudah ada Kang Rizal Fadila. Kita sapa. Assalamualaikum Kang Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat walafiat Kang ya? Alhamdulillah. Kaki gimana kaki? Ya sudah, insya Allah walaupun agak bincang sedikit lah, tapi udah jalan. Agak gede Kang, suaranya Kang? Jangan terlalu kecil. Ya, insya Allah. Oke. Masih dibabat kaki? Masih. Oke, tetapi nanti kalau jalan bisa? Bisa insya Allah sudah. Oke. Pertanyaannya Kang, kenapa Kang Rizal memaksakan diri untuk memenuhi panggilan kedua ini yang notabene bukan panggilan sebagai saksi apalagi tersangka, hanya undangan sebagai sebagai klarifikator. Ya. Silakan Kang. Ya, karena memang ini klarifikasi gitu kan, menjelaskan ya tentu saja mudah-mudahan ada manfaatnya gitu dari penjelasan ini nantinya untuk menempatkan hukum secara proporsional. Nah, kalau mau mengkritik-kritik ya bisa saja gitu Bang. Misalnya kan ini yang Bareskrim masih jalan, belum selesai, itu didahulukan dan sebagainya lah gitu kan. Saya klarifikasi dulu Kang. Suara jelas ya? Oke, terus Kang. Ya seperti itu gitu. Tapi sudahlah, ini goodwill saja gitu. Oh, jadi, goodwill ya? Goodwill dalam rangka kontribusi agar hukum dapat ditempatkan secara proporsional gitu kan dengan kehadiran gitu. Saya kira itu dasarnya gitu. Dan terus Kang. Ya, tentu akan kita jelaskan mengenai apa sih di situ yang disebut pasal-pasal dan sebagainya, bahwa hal itu jadi tidak pas atau tidak layak gitu kan untuk dilaporkan gitu. Jadi nanti memberi bahan-bahan lah begitu kan bagi pihak kepolisian juga untuk mempertimbangkan gitu maksudnya. Jadi kehadiran itu sebagai goodwill gitu kan. Dari panggilan Kang bisa Kang Rizal terlalu slow suaranya Kang, bisa dikencangin nggak? Ini ya. Halo. Ininya susah agak. Halo atau saya ini baru keras. Oke, tadi kecil banget. Ya, siap. Jadi begitu. Jadi ini sebagai goodwill lah, itikat baik gitu kan. Bukan berarti memaksakan, tapi memenuhi proses-proses hukum yang walaupun bisa dikritisi, tapi mudah-mudahan lebih bermanfaat gitu. Kalau saya bisa memberi penjelasan sebagaimana dimaknai dengan klarifikasi itu, begitu mungkin Bang. Oke, baik sekali ini Kang Rizal. tapi begini Kang ya. Ada kekhawatiran bahwa saya ini mewakili suara publik saja ya, atau suara orang-orang yang mempertanyakan ini. Ada kekhawatiran bahwa penegak hukum tidak sedang mengklarifikasi, ya, tidak to clarify ya, untuk membuat terang peristiwa, tetapi sedang mencari celah untuk mengkriminalkan, untuk menjadikan sosok-sosok itu sebagai tersangka. Bahkan ada yang ngomong, walaupun wallahu alam benar apa enggak, pokoknya 5+1 harus masuk, ya kan? +1 itu unfortunately itu Kang Rizal. Iya. Jadi ini pesanan yang pernah disebutkan oleh seseorang, tetapi karena isu begini kan saya tidak pernah mengatakan ini pasti benar ya, namanya isu, tetapi sekedar untuk wacana saja. Karena itu undangan klarifikasi itu bukan undangan just to clarify, ya kan, sebagaimana maknanya untuk membuat jelas peristiwa,
Tetapi untuk mencari celah agar orang-orang 5+1 itu bisa dipidanakan. Bagaimana Kang Rizal menanggapi hal ini? Ya, artinya tidak hadir melakukan perlawanan begitu kan terhadap panggilan ini jauh lebih mudarat lah kalau menurut saya gitu. Artinya kan kita juga punya kapasitas untuk melakukan pemberian jawaban-jawaban atau pertanyaan mana yang relevan, mana yang tidak gitu kan, mana yang saya tidak tahu dan sebagainya gitu kan, sehingga nanti akan bisa terlokalisasi juga gitu. Saya kira tidak mudah kayak kalaupun iyalah mau menahan, mau mentersangkakan, tentu dengan basis-basis argumen dasar-dasar hukum yang ada kan tidak semudah itu gitu kan, walaupun bagaimana menurut saya mah. Jadi ketimbang kita sekarang ngotot-ngototan gitu, ngotot-ngototan nggak mau hadir saya karena ini macam-macam itu mungkin publik juga menilainya malah terbalik gitu nantinya. Seperti kan walaupun bagaimana ujungnya itu penilaian publik gitu tentang satu kebenaran dan rekayasa gitu. Jadi kita lebih percayalah kepada masyarakat, kepada rakyat, kepada publik, kepada nilai-nilai moral, kepada nilai kebenaran yang dimiliki oleh jumlah orang yang sebetulnya bisa merepresentasi untuk itu gitu, ketimbang kemauan-kemauan penegak hukum yang akan membengkokkan hukum gitu. Kalau menurut saya mah ini memang area pertarungan, ya, pertarungan. Jadi kita masuk saja, ayo dalam pertarungan itu gitu, daripada tidak masuk ke ruang pertarungan tersebut gitu. Begitu mungkin Bang, kalau saya. Ya, itu kalau pertarungannya fair itu Kang Rizal. Kalau pertarungannya tidak fair bagaimana? Ya, itu tadi gitu kan, kalau kita melihat kan pasti akan ada istilahnya penilaian lain dari publik, dari masyarakat. Kalau saya masih percaya pada kekuatan publik, kekuatan masyarakat yang mungkin pada awalnya mereka bisa direkayasa, diingin untuk direkayasa dengan aturan-aturan yang ada gitu. Jadi nggak apa-apalah gitu, biar kita menjadi prajurit tempurnya gitulah. Gitu kan, gitu prajurit tempur daripada kita mundur tidak ikut bertempur begitu. Tapi jangan sampai kemudian peluru yang Kang Rizal keluarkan justru bisa menembak rekan-rekan yang lain tuh Kang. Bagaimana? Ya, itulah yang insya Allah kalau menurut saya kan tadi kan kita lihat mana yang relevan, mana yang tidak, mana yang memang dalam sebatas pengetahuan. Karena kan tempatnya juga masih sebagai saksi. Saksi itu apa yang diketahui, apa yang dilihat gitu kan, apa yang didengar kan begitu. Yang tidak tahu ya tidak tahu. Dengan begitu tidak akan mempersulit teman-teman. Gitu. Kalau menurut saya malah sebaliknya. Mungkin bisa saja kualifikasinya menjadi ada chart gitu. Jadi yang bisa meringankan gitu. Kang Rizal. Kang Rizal sudah tahu siapa nanti lawyer yang akan mendampingi dalam pemeriksaan. Kan banyak lawyer yang tergabung dalam tim advokasi anti kriminalisasi itu kalau tidak salah ya. Iya. Nah, Kang Rizal sudah tahu siapa yang akan mendampingi masuk. Kayaknya baru besok kayaknya itu. Jadi teman-teman juga baru menandatangani sebagian besok gitu. Oke. Jadi kita percaya saja kita nanti siapa yang ditunjuk oleh teman-teman itu untuk mendampingi gitu. Dan kita bisa bekerja sama lah dalam konteks bagaimana menempatkan hukum gitu kan sebagai upaya untuk mencari kebenaran. Itu mungkin maksudnya Bang. Kang Rizal, kalau kita lihat undangan klarifikasi itu secara jelas merujuk satu peristiwa di Jakarta Selatan pada tanggal 26 Maret 2025. Iya. Dan undangan Kang Rizal juga bunyinya demikian. Semua undangan sama.
Ya. Sama ya. Kalau misalnya 26 Maret 2025, apakah Kang Rizal berada di tempat di Jakarta Selatan sehingga Saya pantas? nggak tahu. Kan saya bilang nggak tahu aja dan tidak ada di lokasi itu 26. Ya artinya kalau misalnya pertanyaan yang lain tidak relevan dong. Itu. Jadi maksudnya kan itu ya nanti paling kita lihat gitu kan sebatas mana relevansinya gitu dengan kesaksian yang mesti disampaikan. Kalau kita tidak tahu ya tidak tahu saja, selesai. Ya. Bicara tidak tahu, tapi kita sudah penuhi gitu kan. Begitu apa yang ya mudah-mudahan tidak melebar kemana-mana, karena yang saya dengar ya, kalau ditanyakan selain peristiwa tanggal 26 Maret yang merupakan undangan untuk klarifikasi, kecenderungannya adalah saksi-saksi atau orang-orang yang diminta klarifikasi lain akan menolak karena ya tidak tahu menahu, karena peristiwa itu adalah peristiwa press conference TPUA dan sudah jelas itu Rismond tidak ada di situ, Dr. Tifa tidak ada, kemudian Roy Suryo tidak ada, Rizal Fadila tidak ada. Ya, jadi apa yang mau diklarifikasi kalau tidak hadir? Jakarta Selatan itu kan tidak tahu siapa di mana itu. Kalau yang kasusnya mungkin yang TPUA ya di Jakarta Pusat kan, karena di Tanah Abang biasanya kita melakukan press conference. Jadi memang itu kalau di Jakarta Pusat tahu ya berarti. Iya tahu. Artinya memang kita pernah datang itu kan. Kalau pernah sebelum berangkat ke Solo dan Jogja itu kan kita sampaikan gitu kan tentang alasan kenapa harus ke sana dan administrasi apa yang sudah kita penuhi gitu kan untuk bisa berkunjung ke UGM ataupun ke kediamannya Joko Widodo gitu. Tapi kalau di Jakarta Selatan kan tanggal 26 Maret nggak ngerti apa kejadian apa. Nggak ngerti yang mana ini gitu kan, apakah kontennya yang di Sentana yang ada di selatan gitu kan, ataukah yang di Simatupang gitu kan, konteks Pak Abraham Samad, yang dua-duanya mungkin nggak ikut kita kan kaitan dengan itu. Oke, makanya agak aneh ketika Rizal Fadila kemudian menjadi prioritas utama untuk ditanyai ya. Gitu, apalagi pertanyaannya nggak relevan tentang Jogja dan Solo kalau seandainya yang dirujuk adalah peristiwa di Jakarta Selatan ya. Iya, begitu. Kang Rizal, nanti kita akan teruskan dulu. Ya, saya kira kita akan lihat juga gitu kan. Dan mudah-mudahan saya dengan pendamping nanti bisa saling mengisi gitu kan, memandang dari sisi hukum lah gitu. Karena walaupun kesaksian ini adalah kesaksian tahu, mendengar, melihat, tapi mungkin proporsi hukumnya juga kita akan kemukakan gitu kan di forum penyelidikan ya, yang mudah-mudahan forum klarifikasi bukan penyelidikan. Klarifikasi. Karena ini belum proses. Sekarang ini kabur. Iya, nggak jelas ini gitu kan. Kabur ini. Jadi klarifikasi itu satu sebutan yang sebenarnya karena lidik tapi klarifikasi gitu kan. Nah, lidik klarifikasi atau lidik yang menuju ke sidik. Gitu. Jadi ini memang seperti ada satu budaya baru gitu kan, bahwa sebetulnya penyelidikan tapi berbahasa klarifikasi. Saya kira nanti juga kita akan lihat Bang gitu tentang itu, makna klarifikasi itu apa sih gitu. Kemarin juga kuasa hukum kan sudah melakukan protes gitu tentang makna klarifikasi gitu. Di sini di undangannya dikatakan yang terjadi di Jakarta Selatan pada tanggal 26 Maret 2025. Jadi lokus delikti dan tempus deliktinya itu spesifik tuh. Spesifik. Kalau misalnya di luar itu Kang Rizal akan jawab apa enggak? Misalnya dia tanya peristiwa lain. Tidak bisa kita tidak relevan, tidak tahu kan, sebagainya lah kita bisa. Ya misalnya katakanlah Kang Rizal tahu, tetapi tidak tempus dan lokus delikti sebagaimana dalam undangan klarifikasi. Apakah mau dijawab atau dicuekin aja?
Ya kita lihat saja Bang. Oh dilihat ya, Kang. Konteksnya kalau memang itu bisa membantu meringankan gitu kan terhadap orang-orang lain yang juga nantinya bisa dimintakan keterangan dan ditarget, ya kenapa tidak kita bantu. Iya, tapi kalau kita lihat ya, kalau kita mau jujur, peristiwa pidana apa yang sedang dilakukan klarifikasi atau penyelidikan ini? Sementara kita tahu bahwa semua pasal yang dikenakan itu nggak relevan semua. Pasal 310, 311 mengenai pencemaran dan fitnah tidak relevan. Kalau untuk kepentingan publik kan begitu. Iya, betul. Pasal 27A tidak relevan karena masih menjabat sebagai pejabat publik, ya, Joko Widodo. Iya. Kemudian pasal 32 dan 35 jauh panggang dari api, dibuat-buat kan gitu. Iya. Pasal 160 mengenai penghasutan tidak relevan karena tidak ada yang namanya tindak predikat crime-nya, mana ada gitu. Apalagi akibat dari predikat crime. Lalu apa yang mau mau diringankan kalau timbangan beratnya kagak ada? Kan pengertian dari meringankan itu kan adalah dia terancam menjadi tersangka atau apa gitu. Sementara alasan untuk menersangkakan tuh hampir nggak ada. Ya, cuman mungkin yang nyerempet bisa saja kan, gitu dikait-kaitkan. Tapi dengan mungkin bantuan keterangan dari beberapa orang, ya bisa saja serempetan itu tidak jadi gitu. Oke. Kang, saya sudah mengirimkan sebuah video pendek. Kan Kang Rizal tadi bicara mengenai ya siapa tahu nanti begini, siapa tahu begini. Seolah-olah, memang bukan seolah, bahwa manusia itu bisa saja berubah dengan kondisi yang ada. Nah, saya sampaikan satu video dari pendukung garis keras Jokowi yang yang dia tiba-tiba berubah pikiran. Jangan-jangan. Nah, saya minta Kang Rizal mendengarkannya, maka saya matikan dulu handphonenya. Kang Rizal mendengarkan video itu, nanti saya telepon lagi. Videonya 3 menit Kang, 3 menit aja. Oh, jadi nanti kirim video dulu ke saya gitu? Sudah saya kirim. Oh sudah. Ya, videonya sudah saya kirim, tinggal Kang Rizal puter aja. Yap. Kemudian saya matikan dulu ini ya. Ya, mangga. Oke. Siap Kang. Ya, siap. Mari. Ya, saudara sekalian, kita putarkan dulu apa yang disampaikan oleh pendukung garis keras Jokowi yang mengaku garis keras. Oke, sudah. Halo, salam kawan. Saya sebenarnya adalah pendukung Jokowi garis keras. Dan kami juga orang yang berupaya untuk mengcounter berbagai tuduhan terhadap Jokowi. Dan kami sangat percaya Jokowi waktu itu. Nah, soal ijazah palsu, ini awalnya saya masih meyakini bahwa Jokowi memiliki ijazah asli. Karena sudah diklarifikasi oleh UGM dan sudah menjabat beberapa kali sebagai pimpinan publik. Dan kita hakul yakin dan percaya bahwa Pak Jokowi benar-benar memiliki ijazah asli UGM. Tapi ada satu hal di kemudian hari yang membuat kami dan kawan-kawan itu berubah pikiran. Sebenarnya ini hal yang sangat sederhana sekali, tapi ini membuat saya tergelitik logikanya. Peristiwa itu terjadi pada saat teman-teman Pak Jokowi berupaya untuk membela Pak Jokowi. Mereka mengaku teman seangkatan. Dan ini dia yang aneh sekali, dan yang ini kemudian membuat saya secara pribadi berubah pikiran. Pada saat itu mereka datang, mereka kumpul dan menunjukkan ijazah mereka, ijazah aslinya. Sedangkan sampai hari ini kita meminta Pak Jokowi ikut dong menunjukkan. Maksud saya begini, orang-orang ini datang, mereka mengaku bahwa Pak Jokowi juga memiliki ijazah yang sama seperti mereka. Caranya bagaimana? Dengan cara mereka menunjukkan ijazah mereka masing-masing.
Nah ini kemudian membuat logika saya berputar balik ya. Kenapa Pak Jokowi tidak melakukan hal yang sama? Tidak perlu dibela oleh banyak orang, tidak perlu sebuah universitas harus mengklarifikasi kesana kemari, tidak perlu ada biaya-biaya yang besar dan makin rumit. Ya, tidak perlu harus menyewa pengacara, cukup tunjukkan. Ya, dan ini orang akhirnya akan percaya bahwa Pak Jokowi punya ijazah aslinya. Nah, kalau dengan alasan nggak mau menunjukkan karena kebencian dan sebagainya, toh teman-temannya juga sudah menunjukkan itu. Teman-temannya juga menunjukkan, kan bukan ada di ranah private untuk menunjukkan dokumen itu, ijazah dalam arti. Nah, ini kemudian membuat saya berpikir ya, secara logika nggak masuk akal banget ya. Orang-orang berupaya untuk menunjukkan ijazah mereka dan menyatakan bahwa Pak Jokowi juga punya ijazah yang sama, tapi Pak Jokowi tidak pernah menunjukkannya, kan aneh. Oleh karena itu semakin kesini, saya semakin yakin bahwa mungkin Pak Jokowi nggak punya ijazah aslinya, atau punya ijazah tapi hasil rekayasa. Ya, saudara sekalian ya, mungkin Pak Jokowi tidak punya ijazah aslinya, atau mungkin punya ijazah tapi hasil rekayasa. Nah, itu yang namanya aspal, asli tapi palsu. Tapi sekali lagi ya, Bapak ini tidak sedang menuduh, tidak sedang menuding, tapi sedang menggugat kepercayaannya kepada mantan Presiden Joko Widodo yang tidak lain orang yang dia dukung, dia puja, dan dia mengatakan bahwa dia adalah pendukung garis keras. Jadi ini yang namanya rasionalitas ya. Tentu kita juga, Bapak ini juga tidak tahu apakah Pak Jokowi punya ijazah asli atau tidak, sebagaimana saya juga tidak tahu, Kang Rizal Fadila juga tidak tahu. Tetapi yang bisa kita tangkap adalah sebuah gejala. Beda sekali dengan Barack Obama ketika dituding bahwa dia bukan kelahiran Amerika Serikat, ya dia tunjukkan saja akta kelahiran. Karena seperti yang saya katakan, di Amerika itu once Anda lahir di Amerika Serikat, maka otomatis Anda menjadi warga negara Amerika Serikat dari keturunan manapun Anda. Dan kita tahu Barack Obama itu keturunan dari Kenya kalau tidak salah ya, dan ibunya Amerika Serikat. Tetapi karena dia lahir di Amerika Serikat, otomatis dia menjadi warga negara Amerika Serikat dan eligible untuk menjadi presiden, dan it happened ya, 2 kali dia menjabat presiden Amerika Serikat dan merupakan presiden kulit hitam yang pertama, termasuk presiden yang harismatis, memiliki kemampuan yang luar biasa terutama ketika berorasi. Kita tersambung kembali dengan Kang Rizal Fadila setelah mendengarkan video. Apa yang kira-kira ingin disampaikan Kang Rizal? Kang? Ya, siap, sudah dengar videonya? Ya udah dengar. Oke, apa komentar Kang Rizal? Ya, menurut saya itu semakin membuktikan gitu kan bahwa dugaan ijazah palsunya Jokowi itu makin kuat gitu. Ini tambah bukti-bukti, jadi kelihatannya semakin ramai masalah ijazah palsu ini diangkat, semakin muncul gitu kan pengakuan-pengakuan dari berbagai elemen termasuk pendukungnya gitu. Saya kira ini satu konsekuensi ya dari semakin terbukanya dugaan tersebut. Jadi kalau menurut saya Bang, itu menambah keyakinan gitu ya bahwa fakta-faktanya makin banyak. Dari awal juga kan analisisnya Dr. Rismond dan Dr. Roy Suryo soal skripsi, kemudian masuk ke ijazah gitu kan, dan ketika juga teman-temannya menunjukkan ya, Jokowi tidak menunjukkan juga, ya semua itu menambah kuat gitu sampai kepada nanti kenapa juga baru sekarang dimunculkan berani menyampaikan ke Bareskrim misalnya gitu kan, tidak dari dulu kalau memang itu asli gitu. Jadi
itu menggambarkan bahwa sebenarnya gitu, seperti yang kesimpulannya Bapak tadi itu di video, gitu, ada atau tidak ada. Kalau ada, rekayasa itu. Nah, ini peluang kemungkinan terjadinya rekayasa sangat besar gitu. Sampai sekarang dengan melaporkan ke Polda Metro Jaya dan juga dibawa oleh adik iparnya itu tidak mengubah gitu kan fenomena bahwa dugaan ijazahnya Joko Widodo palsu itu kuat gitu, tidak mengubah menurut saya. Ini ada fenomena baru Kang Rizal ya, yaitu Jokowi mengunjungi dosen pembimbing dia. Ada yang menyebutkannya sebagai dosen pembimbing skripsi atau dosen pembimbing akademik. Kalau di UGM itu memang ada dosen pembimbing akademik ya. Kalau kita misalnya mengurus dulu, kalau saya SKS ya, semester gitu ya, kredit apalah lupa saya SKS itu ya. Nah, saya tidak tahu kalau zaman Pak Jokowi ini apakah memang ada dosen pembimbing akademiknya. Tapi ini Jokowi kunjungi dosen pembimbing Kasmujo di tengah isu ijazah palsu. Itu pendapat Kang Rizal gimana ya? Apakah ini makin menegaskan bahwa dia pede atau makin menegaskan dia tidak pede? Karena ada manuver-manuver seperti ini. Ya, saya kira yang kedua gitu ya. Dia tidak pede gitu, Bang. Kemungkinan ya Kasmujo ini malah jadi goyah gitu. Dari awal seperti terproteksi lah gitu kan, kalau dalam rekayasa masuk dalam ruang yang terlindungi oleh sang presiden gitu kan, jadi pede betul dia, hanya ketawa-ketawa aja kan begitu waktu pertama di videonya itu seolah-olah mengiyakan mungkin, dan dia sendiri tidak memberikan komen-komen kan gitu. Mungkin konteks rekayasanya yang penting mah mengiyakan lah gitu, bisa saja. Tapi sekarang gitu kan, dengan analisis bahwa Kasmujo tidak ada di pengantar terima kasih gitu kan, tidak ada sedikit pun indikasi bahwa dia itu adalah pembimbing gitu, walaupun kemudian dia belok ke pembimbing akademik misalnya gitu kan. Tapi yang sebetulnya dibutuhkan itu kan tanda tangan dan orang pembimbing skripsi. Gitu. Dan ungkapannya Jokowi di depan Kasmujo itu terkesan gitu kan, dan memang seperti bahwa dia pembimbing skripsi, bukan pembimbing di luar itu. Karena kalau pembimbing akademik, pengalaman saya ya dia nggak ngapa-ngapain, dia cuma terima kita datang kemudian kita ngisi KRS lalu minta tanda tangan dia, itu cuma gitu doang. Iya, kan apalagi gitu. Jadi di sana mah walaupun bagaimana orang bisa baca. Kan? Iya, KRS ya. Jadi kelihatan sekali gitu bahwa di situ itu ingin meyakinkan di depan publik di videonya Jokowi itu bahwa ini pembimbing skripsi. Nggak ada loh kesan bahwa itu pembimbing di luar itu yang tidak punya nilai, dianggap bernilai orang ini gitu. Terkesan memang inilah pembimbing skripsi saya. Karena rasanya ya kalau pembimbing skripsi, pembimbing akademik itu nggak mungkin keliru lah ya, rasanya nggak mungkin keliru kan orang Jawa. Karena itu kan peristiwa yang bukan sekali kalau pembimbing skripsi atau akademik kan, itu kan berulang-ulang gitu ya. Betul Bang, betul. Apalagi juga dia salah nyebut lagi kan, apa itu jurusannya itu teknologi kayu itu kan, yang orang sekarang jadi dipleset-pleset kan, apa fakultas FAKU itu ya. Oke. Ya Bang. Jadi intinya Kasmujo ini kalau menurut saya sekarang kondisinya sedang panik ini, gitu kan, karena di luar dugaan. Yang tadinya dianggap cukup iya kan gitu kan, tapi sekarang justru dia sebagai target untuk kesaksian. Itu cukup berat sebetulnya posisi Kasmujo. Sama dengan Anwar Usman ya. Anwar Usman itu menurut seorang pengamat politik mengatakan bisa aja dia bicara nanti suatu saat, karena ternyata ketika dia memenangkan putusan 90 tersebut, ternyata dia disinsentif
Artinya dia bahkan kehilangan jabatan sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, dan ketika dia menggugat di Petun yang barangkali karena dengan pengaruh Jokowi akan dimenangkan, ternyata enggak juga balik gitu. Tidak. Jadi yang dia dapatkan ya cuma Hidayati aja ibaratnya. Penyesalan itu di belakang. Iya. Malah dia kemudian terhalang untuk menjadi pimpinan MK sampai dia pensiun gitu. Padahal sudah enak-enak menjadi ketua MK begitu ya. Betul akibat itu dari membela yang salah. Oke, Kang, closing statement, Kang. Ya intinya menurut saya mah akan semakin banyak nanti temuan-temuan baru itu kan yang memperkuat bahwa skripsi Joko Widodo dan ijazah Joko Widodo itu diduga sangat kuat palsu gitu. Jadi ini akan muncul menurut saya ini nantinya gitu. Karena sekarang sudah fase terbuka gitu. Jadi kalau dulu fasenya masih sembunyi-sembunyi gitu. Jadi perlindungan itu bisa itu dilakukan, apalagi dalam posisi jabatan sebagai presiden gitu kan, yang punya kekuasaan, punya uang gitu. Tapi kalau sekarang gitu kan akan berbeda kalau menurut saya mah ini gitu posisinya. Jadi akan muncul gitu kan temuan-temuan baru baik dari kawan-kawan, dari dokumen gitu kan, atau dari hal-hal yang lain ya akan memperkuat pembuktian bahwa skripsi dan ijazah Joko Widodo diduga sangat kuat palsu. Oke, Kang. Oke, terima kasih Kang ya. Mudah-mudahan persiapannya baik, kemudian bisa datang pagi sekali travelnya ya. Ada yang nganter ya? Dengan teman-teman nanti ada beberapa orang. Oke, kayaknya jangan lupa kalau sempat selesai mampir. Kalau sempat selesai mampir juga. Oke, boleh. Siap. Oke, Kang, makasih Kang ya. Ya, sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara sekalian, kita combine ya interview dengan Rizal Fadila mengenai persiapannya, dan juga ada pengakuan dari pendukung garis keras Jokowi yang mulai ragu. Sebenarnya ketika Jokowi mengunjungi Kasmujo, akhirnya malah menunjukkan bahwa dia tidak pede ya. Kelihatannya ada yang perlu dikoordinasikan. Artinya agar Kasmujo tidak menjawab secara keliru gitu ya. Itu rasanya ya, tetapi wallahu alam. Coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian ya. Tumben masih ada pemuja Jokowi yang masih membedakan benar dan salah. Apakah ini tanda-tanda akhir zaman? SMA nggak lulus mana mungkin punya ijazah S1 UGM. Lalu apa yang harus ditunjukkan? Anggi, ini saya melihat, mendengar atau membaca hal seperti itu, tetapi memang perlu dibuktikan ya. Teguh Santoso, jika data yang diuji Polri bukan dokumen yang dipersoalkan penggugat, maka hasilnya tak bisa jadi dasar untuk menuntut balik kesesuaian barang bukti yang jadi kunci ya. Kemudian IPK kurang dari 2 gimana lulus kuliah? Ya itu menurut Jokowi, tapi kita nggak tahu apakah kurang dari 2 betul ya. Setiap orang di jalanan yang saya temui selalu membicarakan Jokowi. Mereka kok nggak percaya ijazah asli Jokowi, ada apa? Kemudian Dr. Andes Joko Widodo dan Insinyur Joko Widodo itu orang yang beda ya Bang. Dr. Andes Joko Widodo dan Insinyur Joko Widodo itu orang yang beda Bang. I don't know exactly ya. Konstitusi Undang-Undang MK diubah jadi Jokowi CS, apalagi hanya uji forensik ijazah. Bro, kalau misalnya ada kaos sebelum efek, lalu ijazah Jokowi itu kaosnya apa? Gile gua lama-lama ya. Kemudian maksudnya apa nggak jelas ini. Pada waktunya semua akan terungkap, selangkah lagi drama terbongkar. Jangan buang temuan-temuan fakta yang ada, dikalahkan dengan
sah sudah diperiksa oleh lembaga resmi tanpa hadir dan tunjukkan ijazahnya. Kemudian ini yang ngata-ngatain kita buang saja ya, ternak-ternak yang muncul ini. Wahai pendukung Jokowi, sadarlah kalian, Jokowi adalah salah satu. Oke, kita nggak perlu sampai begitu ya. Ya banyak ya, saya kira tidak bisa kita bacakan semua, kita coba lompat. Fitnah itu kalau ijazah aslinya sudah diperlihatkan ke publik tapi masih dituduh palsu. Ini konsekuensi dari perbuatan Jokowi sendiri yang menipu rakyat untuk menjadi pemimpin negara yang tidak punya kapasitas. Banyak kejanggalan tapi para pemuja gaspol membelanya. Dari dulu saya selalu mengcounter Ternak Mulyono dengan argumen bahwa yang diminta rakyat itu Jokowi tunjukin ijazahnya, bukan teman-temannya yang malah nunjukin ijazah. Makanya ya aneh juga polisi kemudian cari ijazah pembanding ya. Kalau misalnya ada oknum dalam yang bekerja sama, maka ijazahnya akan identik. Tapi it doesn't mean Anda punya ijazah. Tapi ini tidak berlaku untuk Jokowi saja, tapi semuanya. It doesn't mean kalau Anda punya ijazah lalu kemudian Anda berhak atas ijazah tersebut kalau seandainya ternyata prosedurnya nggak benar. Let's say Anda tidak pernah membuat tugas akhir skripsi misalnya. Begitu saudara sekalian ya, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.